siang. Kreativitas di dunia kuliner dan hobi bercocok tanam bila ditekuni bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Seperti 3 liputan yang akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Di antaranya, yang pertama ada Yogurt, usaha yogurt rumahan yang punya aneka rasa yang enak dan menyehatkan. Ada juga budidaya Srikaya Jumbo. Selain ukurannya yang besar, varian baru ini punya daging yang lebih tebal dengan biji yang lebih sedikit. Wih, gede banget. Ingin bercocok tanam tapi tidak memiliki lahan yang memadai, Anda bisa mencoba terrarium alias bercocok tanam di dalam toples kaca. Ih, lucu. Lucu. Dan bersama saya Maruli Indrati, langsung saja yuk kita mulai Beranda Jelang Siang selengkapnya. Ini kuenya kok raket? Belum. Itu rumahku. Salah satu camilan favorit saya, ternyata susu alias yogurt. Paling enak dimakan dengan buah-buahan. Nah, kalau kita bisa buat sendiri makanan yang satu ini, selain Rumahnya dicoret-coret, liatin. usaha yang potensial. Dian Prima Zahrial tak pernah menyangka kecintaannya pada makanan untuk anak. Ih, gendut. Gendut. Usaha yang menjanjikan. Hai Mbak Dian. Alhamdulillah. Sibuk bikin ini doang nih, mau bikin makaroni yogurt, skutel makaroni yogurt buat anaknya pengen. Oh, ada acara ulang tahun? Nggak, dia lagi badannya agak-agak nggak enak gitu kan, terus pengen makan yang semuanya ada gitu, terus aku bikinin ini. Kebetulan anaknya alergi susu, jadi aku bikinin pakai yogurt aja. Sebelum membuat adonan makaroni, dibuat dulu yogurt cairnya. Ini yogurtnya kita perlu, ini ada susu, ada bibitnya, ada segala macam kan. Mau bikin makaroni skutel yogurt, kita bikin yogurt Ini tapi sama aja dengan bikin yogurt biasa untuk yang dulu. sama aja sih. Susu sapi sebagai bahan Wah, ini ibu, wah. api sedang. Sebelum memasukkan bakteri, pastikan suhunya 45 derajat. Ukuran ini merupakan suhu nyaman bagi bakteri untuk berkembang. Kalau lebih panas, yogurt akan cair dan rasanya tidak enak. Ih, banyak banget ya ininya. Kita masukkan bakteri baik, Thermophilus dan Bulgaricus. Kok aduk-aduknya? Kandang-kandangnya banyak banget ya. Setelah matang, pindahkan ke wadah lain untuk difermentasi. Nah, ini langsung dimasukin kulkas atau gimana, Mbak? Oh jangan, ini biar fermentasi dulu 18-20 jam di udara luar gini, baru nanti kalau udah matang kita masukin kulkas. Jadi hanya ditutup gini aja ya? Tutup aja. Saat proses fermentasi, wadah harus tertutup rapat Tupperware. agar teksturnya tidak rusak. Nah, ini yang sudah difermentasi selama 20 jam, sudah dimasukkan kulkas dan sudah siap untuk dikonsumsi. Ini enak juga udah dicampur dengan buah-buahan atau diolah lagi, misalnya jadi campuran makaroni skutel. Sudah hampir 2 tahun Dian mendalami usaha yogurt rumahan. Kandangnya banyak banget. Kandang-kandangnya banyak. Pertamanya itu gara-gara anak saya itu suka banget makan yogurt ya. Enggak. Terus saya beli terus udah gitu Asma. gula, terus rasa buatan apa segala macem. Terus akhirnya saya belajar sama ibu saya. Kebetulan ibu saya itu pintar bikin yogurt gitu. Semula sih nggak pernah kepikiran. Terus akhirnya bikin. Oh enak ya ternyata ya. Terus teman saya kantor sempat pesen, terus kata dia juga enak. Terus akhirnya ya jalan terus. Makaroninya sudah matang. Tinggal buat isinya. Bawang bombay ditumis, ditambah daging cincang dan irisan wortel. Ini beda mana? Karena awalnya memang dibuat untuk anak-anak, bentuk makaroninya juga lucu-lucu. Ini bentuknya alfabet, ada huruf D, O, R, lucu ya. Nah, habis ini campur dengan daging dan juga parutan keju tadi.
Penggunaan yogurt dalam adonan makaroni fungsinya sebagai pengganti susu. Jadi bagi yang alergi dengan susu cair atau laktosa intolerance tetap bisa mengkonsumsinya. Ini dia. Nah, makanan ini aman loh. Nanti banyak yang mesen makaroni deh. Di atas 10 bulan karena tidak ada tambahan lagi gula dan garamnya. Selain makaroni yogurt, ada juga olahan yogurt lainnya. Namanya scone yogurt. Ah, ini resepnya Mas Desi. Kacang inilah bahannya. Ada kacang pistachio, kenari, biji flax, dan kiwi kering. Adonannya menggunakan tepung terigu, gula putih, baking powder, mentega, dan garam. Kacang-kacangan di blender hingga setengah halus. Kemudian dicampur terigu, gula putih, dan yogurt. Berikutnya dibentuk bulat-bulat. Kemudian ditaburi Tuh tangannya Aswa. dan dipanggang. Sudah matang nih camilannya. Oke banget. Seperti ini kalau sudah matang. Nah, makanan ini paling enak dimakan untuk sarapan dan ditambah dengan whipped cream atau selai di atasnya. Aneka camilan yogurt biasanya dibuat berdasarkan pesanan. Bisa yogurt cair, froyo alias frozen yogurt, atau makaroni dan scone. Semua olahan ini bebas dari bahan pewarna dan pemanis buatan. Untuk memasarkan usahanya, dia menggunakan jaringan internet. Kendalanya adalah distribusi, terus juga kalau distribusi itu tergantung sama penyimpanannya juga ya. Jadi kalau dia nyimpannya nggak bagus, itu kita kadang-kadang sampai ke pemesan tuh yang udah cair. Nah, terus juga kan kalau misalnya kita pakai mobil gitu, kadang-kadang kan juga ada yang jeglek-jeglek gitu ya, apa sih goncangan-goncangan itu. Cantik juga ini TV. Satu cup yogurt dibuat Lumayan lah. dengan modal di bawah Rp20.000. Sedangkan keuntungannya bisa mencapai 40 hingga 50%-nya. Dalam sebulan, dia memproduksi sedikitnya 100 cup yogurt. Harganya Rp35.000. Sementara olahan yogurt lainnya di bawah Rp10.000 per buah. Rasanya segar atau langsung Itu abis diangkat tuh yang di pojokan situ tuh. Budidaya Srikaya Jumbo, tapi setelah yang satu ini jadi sebab bersama kami di Jelang Siang. Yeay, Srikaya.